Selamat pagi teman-teman. Baik di pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, sebelum ke materinya terlebih dahulu, ya izinkan perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Desisna sebagai moderator. Saya Antoja. Saya Tawa. Saya Alia. Saya Yunita. Saya Laila. Ya baik, kita lanjut aja langsung ke definisi. Apa sih definisi Komisi Pemberantasan Korupsi itu? Definisi dari KPK yaitu Definisi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. baik, itu adalah definisi dari KPK. Jadi KPK itu bekerja secara profesional, tidak langsung menuduh si dia gitu sebagai tersangka korupsi. Nah di sini juga kita kan diperlihatkan ini adalah pelaku korupsi terbesar di negara kita ini ngumpet di sini. Nah, ia bernama Surya Darmadi mulai mencuat dan diyakini tindak pidana korupsi yang dilakukannya menjadi korupsi terbesar di tanah air. Keberadaan Surya Darmadi tersangka kasus korupsi sebesar 78 triliun rupiah. Sempat menjadi misterius di Indonesia setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, Surya Darmadi ini merupakan pemilik dari PT Darmex Group atau PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Kan kita sudah tahu kan minyak goreng itu sekarang sedang meningkat juga ya. Kita lanjut aja ke slide. Namanya jangan lupa silakan mau Ya, pertanyaannya kami persilakan aja. Yang pertama, apakah KPK bisa jadi tersangka korupsi? Apakah jika bisa jadi tersangka korupsi, bagaimana KPK menangani sikap anggotanya sendiri yang KPK? Untuk pertanyaan novel, jadi KPK itu misalkan KPK-nya nih yang melakukan korupsi nih ya, berarti itu akan diberantaskan oleh atasannya. Kan misalkan KPK itu kan mempunyai atasannya sendiri gitu kan, dari DPR, Mahkamah Agung dan lain-lain segalanya macam, misalkan presiden juga bisa jadi KPK itu akan diberantaskan oleh mereka yang atasannya aja, tapi dari KPK itu nggak akan mungkin ada yang korupsi. Jika ada anggotanya yang korupsi, maka itu akan segera dikeluarkan dari KPK tersebut. Iya, boleh berdiri. Izin bertanya, apa yang menyebabkan korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas? Karena banyaknya berita-berita tentang korupsi yang semakin banyak. Jadi gini, untuk pertanyaan Alia itu ya, kenapa banyak banget kasus korupsi di Indonesia ini gitu kan? Nah, sudah susah berarti berantas. Nah di sini kan KPK itu bertugasnya itu secara profesional gitu kan, tidak secara terang-terangan gitu ya. Tiba-tiba dia menuduh dia ya, padahal bukan dia pelakunya. Jadi harus mempunyai bukti yang kuat. Jadi KPK itu kewalahan untuk mencari bukti-bukti yang kuat untuk memberantas kasus korupsi. Peran dan tugas kepolisian ini akan dibacakan oleh ahli.
Lalu itu hanya gambaran sekilas. Saya akan memberi gambaran yang mungkin bisa lebih jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan kepolisian melibatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan dan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan kepada warga negara. Secara umum, tujuan kepolisian mencakup beberapa bagian akan dibacakan oleh Fadilah. 1. Pencegahan kejahatan, mengurangi potensi terjadinya Tentang keamanan dan pencegahan kejahatan. Yang ketujuh, penanganan lalu lintas, mengatur dan mengawasi lalu lintas, penegakan aturan lalu lintas. Terus yang kedelapan, perlindungan, melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu, memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Lalu yang kesembilan, penanganan krisis, menangani situasi krisis seperti perampokan atau penyanderaan, berpartisipasi dalam operasi keamanan khusus. Terus yang ke-10, kerjasama dengan lembaga lain, seperti berkolaborasi dengan lembaga pemerintah untuk organisasi lain untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Baik. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok satu. Di sini saya ingin bertanya tentang kepolisian. Jadi kan ada juga polisi yang menyelundupkan narkoba seperti itu. Kenapa banyak sekali itu kepolisian? Itu kalau jawaban dari saya itu hanya sebagai oknum ya. Jadi tidak semua polisi seperti itu hanyalah oknum kepolisian yang kebetulan dia memang polisi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya melanjutkan? Tidak ada. Ada yang mau nanya lagi? Ada silakan beri. Baik. Sebelum dilanjutin. Oh ya. Mari kita lanjutkan dulu ya. Setiap negara memiliki undang-undang. Undang-undang ini biasanya mengatur pembentukan fungsi dan wewenang kepolisian. Contoh umum ketentuan dalam undang-undang kepolisian. Jadi, kalau mau ada yang bertanya lagi silakan. Silakan. Saya bertanya, bukan ada kata polisi mengayomi masyarakat, yang dimaksud dengan mengayomi masyarakat itu seperti apa? Seperti kalau misalkan ada kejadian-kejadian kejahatan, bisa langsung dilaporkan langsung ke kepolisian. Atau misalkan ada polisi yang berpatroli di jalan, langsung saja dilaporkan. Lalu jika masyarakat melaporkan ke polisi, apakah itu gratis atau bayar? Sejauh ini polisi itu melayani masyarakat dengan gratis. Ya, oke. Karena apa? Karena kemungkinan itu belum ada bukti yang cukup kuat untuk melakukan penangkapan korupsi. Jadi bukan belum terkena, tapi belum beres dalam bidang penyidikannya. Jadi sebelum kami menutup presentasi kami, kita berharap keamanan di negeri ini semakin bertambah lebih baik lagi. Semoga oknum-oknum polisi di Indonesia itu habis kita selesaikan. Siapa lagi yang akan membenarkan negeri ini kalau bukan generasi seperti kita? Kita adalah generasi bangsa yang harus meneruskan cita-cita para leluhur kita. Semoga kita diberikan ketambahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang. Selamat pagi cukup sudah itu aja. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tentang ini teman-teman. Sebelum langsung ke materi, saya sebagai pribadi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Diansyah di sini berperan sebagai moderator dan juga teman saya. Saya Rizky Aulia. Saya izin. Oke, udah ya teman-teman.
sifat hakim akan dijelaskan oleh Alia. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang yang dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan atau mahkamah. Oke, untuk selanjutnya ada pengertian lain daripada yang tadi sudah disebutkan Alia yang disampaikan oleh pengadil. Adapun pengertian hakim, pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa penyidik dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di bidang perkara. Oke, untuk teman-teman sebelumnya diprotes dulu ya. Ini merupakan logo hukum, tapi karena kami kemarin tidak sesuai dengan dengan ketentuannya, karena ini bukan logo hakim, jadi hakim itu punya logo tersendiri. Jadi nanti mungkin kami akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terus selanjutnya itu ada tugas hakim yang akan disampaikan oleh saya. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta Sebagai pengadilan. Namun Tuhan dalam konteks besar itu kan di akhirat ya nanti teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang dirinya itu bisa atau disebutkan sebagai hakim, jadi hakim itu disebut dengan Tuhannya. Dan di mana itu mengadili ataupun memberantas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia dengan ketentuan ataupun persyaratan yang sudah disepakati bersama. Terus selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Maka dari itu teman-teman yang mau menjawab silakan Salwa dulu. Salwa dulu. Oke, Salwa silakan. Salwa. Apa boleh hakim menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili? Kalau untuk dasar hukum tidak tertulis ada ketentuannya, karena nanti karena di dalam hakim itu ada hakim satu, hakim kedua, hakim anggota satu dan hakim anggota dua. Jadi kalau otomatis tidak ada tertulis, maka bisa memakai kesepakatan bersama antara hakim satu dan hakim kedua. Oke. Good. Ya. Dan apa? Bukankah di Indonesia memiliki ciri khas ham? Ya, kalau misalkan Indonesia memiliki ciri khas. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil poster kita, yaitu tentang kejaksaan. Nah, ini posternya bisa dilihat di WA kalian. Perkenalkan, nama saya Celestia Jara sebagai moderator yang akan baik teman-teman. Adapun anggota kelompok kita yaitu saya Alifan Fadila. Saya Andri Setiawan. Saya Sigit Ramdhani. Oke, yang pertama yaitu peran akan dijelaskan oleh Pak Ibu. Peran kejaksaan Indonesia adalah upaya stabilitas masyarakat. Kejaksaan memiliki fungsi di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pencegahan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum. Arti makna kejaksaan akan dijelaskan oleh Andri. Di sini ada logo yang menggambarkan bintang bersudut tiga, pedang, timbangan, pari dan kapas. Bintang bersudut tiga. Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan pedang, senjata pedang melambangkan kebenaran. Poin-poin ya, kesimpulannya di mana lembaga penegak hukum ini udah jelas tugasnya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Mulai polisi, jaksa, hakim, dan KPK. Ada yang kurang paham tidak? Atau ada yang misalnya pertanyaannya belum dijawab atau belum puas? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sekarang kita post test ya. Oke, siapkan handphonenya. Kita post test. Post testnya kita buka ke EduCaplay. Ada? Udah dikirim ke grup? Sudah. EduCaplay. Nah, lihat.
Di mana kode? Sudah? Nah, sudah masuk semuanya? Sudah siap? Sudah. Ada yang belum siap, Cum? Ada yang belum, ada yang belum. Ada yang belum? Oh, belum. Masih ada yang tunggu ya? Nah. Ada 3 nyawa, jadi kalau salah 1 masih bisa. Dibatasi 3 nyawa. Kodoknya ya, bisa kecemplung tuh kalau salah. Nah, itu ada yang kecemplung. Hei, Naupal 100. Oke, Budi 100 juga. Nah. Tapi udah untuk yang pertama Budi sama Noval, Andri itu 80. Yang berapa, Bu? Di sini coba kita lihat ya. Udah semuanya? Udah. Pertama ada Budi 100, Noval 100. Sama ya. Selanjutnya ada Andri Setiawan 80. Alia 80. Nur Fauzan 80. Alika 80. Nadia 60. Alia 60. Nadila ini ada nih 60. Ya 60 skornya. Nadila Salwa 60. Syahid Tampan 60. Arnin 60. Nasya berapa Nasya? 60. Sigit Pelos 60. Septi berapa Septi? Septi 50. Rahma 20. Laila 20. Cewek. Oh, ini kenapa bisa 0 nih? Dan Ridwan. Ridwan berapa? Terus yang 25 sampai 50. Oh, ini 50 sampai 75. Ini 42,9%. Dan yang nilainya di atas 74, yaitu 75 sampai 100. Cuma sedikit ya. 28,6%. Dengan total pemain 21. Coba dimana lagi mana? Yang kebaca. Sudah ada ya. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke dinamika kasus pelanggaran di Indonesia. Salah satu bentuknya kita akan sosiodrama persidangan. Kami dipersiapkan ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Paham ya? Paham.
Ya, bagus ya. Itu hasil karya tangan kalian sendiri melalui aplikasi apa? Canva. Mantap ya. Setelah ini nanti kita sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, pertemuan kita selesai. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.